teman-teman, jadi hari ini kita mau ke Taman Hutan Raya Bandung. Dan ini kita udah di jalan ya. Let's go. Kita udah sampai di Tahurannya dan ini kita ada di pos 1. Terus kita langsung aja beli tiket, harganya 17.000 plus asuransi. Dan ini kita langsung masuk aja ya teman-teman. Jangan lupa kita scan QR dulu supaya bisa masuk. Ya, ini kita udah ada di dalam dan mau nyari petunjuk juga kemana-kemananya, karena kita masih bingung ini arahnya mau kemana dan tujuannya yaitu ke Curug Ciomas. Nah, di sini ada nih petunjuknya nih, lihat dulu. Kemana dulu kita Mas? Kanan. Nah, di sini ada petunjuk lagi ke kanan ke Goa Belanda, dan kalau lurus itu ke curug-curug gitu. Karena kita mau nyari sejarahnya dulu, jadi kita ambil ke kanan, yaitu jalur ke Goa Belanda. Ya. Nah, di sini juga kita makan dulu, teman-teman, tapi udah habis. Hehehe. Nah, di sini ada petunjuk lagi untuk arah-arahnya, lihat. Oh, tapi kita langsung aja, gak banyak lama di sini karena ngejar waktu juga. Jadi kita hanya ngetek sebentar aja. Nah, di sini juga ada foto-foto tempat-tempatnya dari Goa Jepang, Goa Belanda, penangkaran rusa, hewan-hewannya, curug-curug dan lain-lain. Oh. Ya teman-teman, di sini juga ada penampilan dari kakak-kakak mahasiswa yang menampilkan alat musik tradisional ya. Tuh lihat, tung tang ting tung tung. Ya, di sini juga ada beberapa sejarah dari Goa Belanda. Tuh lihat, Goa Belanda Tahura di zaman kolonial. Boleh dibaca tuh, boleh di stop juga. Dan di situ ada denah jalan-jalan di dalamnya, di dalam Goa Belanda ya teman-teman. Tuh ada lorong pemeriksaan sel tahanan dan lain-lain. Nanti kita akan masuk. Lalu di sini ada ceritanya juga dari Goa Belanda. Tuh, Goa peninggalan Belanda dibangun pada awal tahun 1941. Tuh dahulu dipergunakan terowongan untuk PLTA Bangkok. Dan disitu ada dalilnya juga. Ya, dari surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. Cus, kita masuk. Mana? Belanda. Langsung masuk. Ini. Teman-teman, disclaimer dulu ya. Habis ini kita mau masuk ke Goa Belanda dan akan ada penjelasan yang lumayan. Jadi dengerin baik-baik ya. Let's go. Wow, halo guys. Kita masuk kemana? Goa Belanda. Goa Hero. Itu dia, di situ ada. Belok kanan. Ada Sepik. Belok kanan cina. Iya, belok kanan. Di sini ya. Nah, jadi awal Goa Belanda ini dibangunnya itu pada tahun 1906. Nah, pada tahun 1906 itu digunakan untuk saluran air awal. Saluran air pembangkit listrik ya, untuk PLTA. Ya. Nah, untuk PLTA ini itu masih berfungsi sampai sekarang. Sekarang masih? Iya, masih. Kalau A-nya tadi masuk dari pintu utama itu ada danau Ya. yang jembatan itu, nah itu untuk penampungan airnya dari sini. Gitu. Jadi untuk Goa Belanda ini ada 2 tahap pembangunan. Nah, pada tahun 1918 Goa Belanda ini beralih fungsi untuk benteng pertahanan Belanda. Nah, ini untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang ventilasi atau ruang pengintaiannya. Nah, jadi untuk Goa Belanda ini cuma ada satu ruang ventilasi.
tidak seperti kayak gua Jepang. Kalau untuk gua Jepang itu ada 2 ruang ventilasi atau 2 ruang pengintaian seperti itu ya. Nah kita bisa terus lagi di sini. Nah jadi untuk gua Belanda ini udah direnovasi, tidak seperti kayak gua Jepang. Kalau untuk gua Jepang itu masih 100% original atau alami. Kalau untuk gua Jepang itu, kalau ini kan untuk di itu masih udah ditembok ya, udah bagus. Terus jalannya juga udah pakai paving block kalau yang ini. Tidak seperti kayak gua Jepang. Kalau gua Jepang itu kan untuk dindingnya itu masih batuan, jalannya juga masih tanah. Nah untuk renovasi yang gua Belanda itu tahun 1985. Direnovasinya. Dan dikarenakan untuk gua Jepang maupun gua Belanda itu direnovasi, gitu ya. Nah, jadi untuk Taman Ismail Nur Haji Juanda itu diresmikannya itu pada tanggal 14 Januari 1985 oleh Bapak Soeharto dulu pada tahun 1985. Nah, untuk luas ini mencapai 750 meter. 750 meter. Kalau untuk gua Jepang cuma 350 meter. Ya, awas hati-hati. Nah, ini untuk di sebelah kanan itu dulunya digunakan bekas ruang interogasinya. Wah, bekas ruang interogasinya. Jadi kalau misalkan ada tawanan Indonesia itu kita bisa menginterogasi dulu di sini atau disiksa dulu di sini. Nah, setelah diinterogasi kita bisa menuju untuk ke ruang sel tahanan atau ruang penjaranya. Nah, ini pernah dipakai uji nyali juga di sini. Uji nyali? Ya, Sebelum direnovasi? sebelum direnovasi. Oh, udah direnovasi? Udah direnovasi. Nah, yang mengerjakan gua Jepang maupun gua Belanda itu orang-orang kita atau orang-orang pribumi yang disebut kerja paksa rodi. Kalau untuk gua Belanda itu, kalau untuk gua Jepang itu kerja paksa rusa ya, itu. Nah ini untuk besi-besinya juga masih bawaan sampai sekarang itu belum pernah direnovasi atau dicopot. Ya, ya ini untuk besinya. Nah, itu bekas ada masuk situ. Nah ini fungsinya itu untuk gantungan senjata pada tahun 1918. Nah pada tahun 1985 beralih fungsi untuk jalur kawal. Untuk nah ini untuk tahun berapa nih? Lampu ya? Lampu ya. Nah ini bekas gudang amunisi. Gudang amunisi? Ya, ruang senjata. Jadi untuk dua Belanda ini ada 2 ruang amunisi dan 2 ruang senjata. Itu di sebelah kirinya satu yang tadi bolong tuh. Nah, awal pembangunan gua Belanda itu seperti ini. Kalau ini kan masih batuan nih. Nah, ini masih batuan ya. Oh iya. Kalau ini kan udah direnovasi, udah bagus. Ini, oh, ini. Nah, ini masih ada bekas-bekas pahatan-pahatannya sebelah sini, sebelah kirinya. Ini? Ya, nah dikarenakan untuk gua Jepang maupun gua Belanda itu dibangunnya itu kayak alat-alat manual, kan? Kayak pahat, palu, dan sebagainya. Nah ini tembusannya langsung untuk ke penangkaran rusa. Jadi kalau misalkan mau pesanan, kita bisa lewatnya lewat sini. Kalau misalkan mau ke penangkaran rusa maupun ke air terjun. Nah kita bisa dipoto dulu di sini, biar saya ambilin. Cok. Sesudah dari Gua Belanda, kita mau menuju ke Curug Ciomas Maribaya. Ya. Ya bisa dilihat tuh juga itu, lihat di Tahura banyak monyet tuh, memang masih asri hutan ini tuh. Lihat teman-teman tuh, teman-teman kalian. Oh yang gedenya Itu tuh yang lagi gigit itu sih. Tuh kesini. Tuh yang banyak kesini. Tebak ada berapa monyet di sini, guys? Ini kakaknya. Yuk. Perjalanan masih jauh. Mau sampai mana? Sampai ujung. Ke ujung itu Curug emas. Curug pakai Kak. Curug Emas Maribaya. Kalau dari pos 1 yang tadi 6 km. 6 km Bolak-balik. 12 km. Kuat gak ya? Ini mah dari rumah Kakak Tapang bolak-balik. Terus tungguin pantengin. Nantinya mah keluar. Dah. Karena masih jauh dan sudah capek, kita akan lari. Kok ke situ sih larinya? Tuh, 900 lagi. Pintu keluar, pintu Maribaya. Tuh, itu dari Gua Belanda 3,2. Ini 300.
menit. Ya teman-teman, ini ada sejarah dari Curug Ciomas, bisa dibaca dan boleh di stop dulu videonya. Teman-teman, bantuin aku dicegat monyet. Jalan sama monyet. Pemberan nih. Udah. Kita sampai ke rumah saya. Finally. Ayo bajunya di bawah. Ini guys. Lihat kan Jep. Bajunya. Wow. Ya teman-teman, karena curug utama Curug Ciomasnya tidak ketek, jadi cuman ada fotonya ya, dan juga gak boleh masuk. Jadi ini fotonya. Ya halo teman-teman, kita udah sampai di air terjun Curug Ciomas. Halo teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan pulang, dan dari tadi belum sampai setengahnya pulang. Baru seperempat Capek. jalan. Ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul jam 3, dan kita tadi sudah melaksanakan sholat duhur juga. Dan itu di depan ada bule guys. Ya, halo teman-teman, kita udah sebentar lagi lah ya, sekitar sekiloan lagi buat pulang. Ini udah sampai ke Gua Belanda yang tadi. Tuh, Gua Belandanya di belakang. Dan baterai juga udah mulai sekarat ini. Baterai tinggal 13. Waktu menunjukkan jam 3:30. Kita tunggu. Capek. 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 Nah, kita di sini ketemu tukang es ya. Jadi kita berhenti sebentar dan beli es dan ngobrol-ngobrol sebentar buat istirahat sebelum lanjut jalan pulang. Abi mah coklat weh. Sini, sini. Ya teman-teman, alhamdulillah udah sampai di parkirannya. Capek, jadi kita sekarang mau pulang, dan makasih buat semuanya yang udah mantengin. Udah. Disclaimer dulu, abis ini kita mau nunjukin koleksi-koleksi flora yang ada di Taman Hutan Raya Bandung. Dan ini ya teman-teman, koleksi flora yang ada di Tahura. Jadi kita gak semuanya dipoto, jadi ada banyak pohon-pohon tapi gak semuanya ada di pinggir jalan. Jadi ini yang ada di pinggir jalan yang kita foto. Boleh di stop, boleh ini. Lalu makasih yang udah mau nonton dan udah bersabar sampai akhir. Terima kasih. Sama ini adalah sampah-sampah foto ya, nitip aja weh. Nah ini yang paling ganteng, makasih.